Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ar-Rahim wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fil habibakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah, kumpulan hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadis al-thani wal ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadisnya dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari, semoga Allah meridainya. Anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bersabda, maka berkata, ara'aita idza shalatul maktubati, bagaimana pendapatmu apabila aku melakukan salat maktubah, salat-salat wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haraman, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan atas itu syai'an sedikit pun. Adkhulul jannata, apakah saya akan masuk surga? Qala, kemudian Rasul mengatakan, na'am, benar, kamu akan masuk surga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna haramtul harama, dan arti daripada haramtul harama ijtanabtuhu, maksudnya adalah aku menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halal, dan pengertian ahlaltul halal fa'atuhu mu'taqidan hillahu, aku mengamalkannya dengan meyakini kehalalannya. Baik, ikhwan wa akhwati fil habibakumullah, ini hadis yang ke-22 ya, dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang. Jadi dalam hadis ini Jabir mengabarkan kepada kita bahwa ada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, dan seseorang itu tidak dikabarkan siapa namanya, ya, laki-laki ataukah perempuannya, gitu ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza rajulu la nahtaju li ma'rifati ainihi, dan seseorang yang dikabarkan oleh Jabir dalam hadis ini, la nahtaju li ma'rifati ainihi, kita nggak butuh atau tidak terlalu penting untuk mengetahui siapa sosok orang itu. Kenapa? Li'anal maqsud al-qadiyata allati waqa'at, karena maksud atau tujuan yang dipaparkan dalam hadis ini adalah yang terjadinya atau kejadiannya. Wala nahtaju ila ta'afil bahri anhu, dan kita tidak perlu capek-capek di dalam mencari siapa sosok orang tersebut gitu. Allahumma illa an yakuna ta'inuhu mimma yakhtalifu bihi al-hukmu fala budda min at-ta'in. Kecuali kalau
pengetahuan tentang sosok orang tersebut bisa berubah atau mempunyai kandungan hukum yang berbeda, gitu ya, maka harus kita mengetahui siapa sosok orang tersebut. Jadi dalam sebuah hadis ketika disebutkan anna rajulan, ada seseorang datang kepada Nabi. Ya. Ini menurut periwayatan bahwasanya para sahabat itu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil, orangnya diterima walaupun tidak diketahui siapa namanya. Karena sosok seorang sahabat. Beda kalau tabi'in. Kalau dalam sebuah sanad ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in tidak diketahui sosoknya, namanya siapa, berarti dia majhul. Maka periwayatan yang datang dari sanad yang di dalam sanad tersebut ada sosok seorang yang majhul, yang tidak dikenal, tidak diketahui, maka mempunyai derajat hukum hadis tersebut bisa hadis yang dhaif, lemah. Tapi kalau kemudian yang tidak diketahuinya, ya tidak dikenalnya sosoknya adalah dari jajaran sahabat, maka tidak mengapa. Karena apa? Karena maksud dalam hadis ini adalah tentang apa? Tentang pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh orang tersebut kepada Nabi SAW. Apa kemudian pertanyaan sahabat tersebut? Faqala, kemudian berkata kepada Nabi SAW, Ara'aita idza salaitul maktubati. Ara'aita, apa pendapatmu? Ya, karena ara'aita di sini maknanya akhbirni. Artinya adalah kabarkanlah kepadaku apabila aku melakukan salat yang wajib. Salat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saja, gitu ya. Tidak melakukan salat-salat yang lainnya. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan saja. Tidak puasa-puasa yang lainnya, hanya melakukan puasa yang wajib saja. Wa ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Jadi termasuk apa? Termasuk kewajiban bagi seorang muslim agar dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Sampai ketika Nabi SAW mengharamkan atas dirinya madu, karena beliau pernah minum madu dengan sebagian istrinya. Kemudian diketahui oleh sebagian istri yang lainnya. Kemudian Nabi SAW karena mau mencari keridhaan terhadap orang atau istri yang tidak minum madu bersamanya, maka Rasul mengatakan bahwasanya saya tidak akan pernah minum madu lagi. Jadi seakan-akan mengharamkan madu atas dirinya. Kemudian apa? Allah langsung tegur dan diturunkan ayat untuk Nabi SAW dalam surat apa? At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa? Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Madu halal. Ya, madu adalah perkara yang halal, minuman yang halal. Tapi kenapa engkau mengharamkan madu yang halal itu untuk dirimu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk mendapatkan keridhaan sebagian istri-istrimu. Maka langsung Allah tegur, ya, langsung Allah tegur. Kenapa? Seseorang tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kebalikannya, menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah apa haramkan. Bahkan ini bisa termasuk dalam bab kekufuran. Ketika jelas-jelas Allah mengharamkan, dia mengatakan ini mah halal, gitu ya. Bisa keluar dari Islam. Ketika dia jelas-jelas mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, atau kebalikannya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ini tidak boleh. Maka ketika kita tidak bisa ketika kita tidak bisa mengamalkan sebuah amalan, ya, atau ketika kita tidak bisa mengamalkan sebuah amalan, jangan kemudian kita memutuskan hukum itu menjadi, atau perkara itu menjadi haram karena kita tidak bisa mengamalkannya. Kalau memang halal, ya sudah kita katakan halal, gitu ya, walaupun kita tidak bisa mengamalkannya. Baik, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian ya Muhammad orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya haramkan.
Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan para sahabatnya agar apa? Agar memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir dan tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan. Maka tidak boleh. Jadi kalau kita mengatakan minuman keras itu haram, ya kita katakan haram, ya. Karena seseorang yang kemudian meyakini sesuatu yang haram itu haram, walaupun dia memakainya, walaupun dia mengkonsumsinya. Ada orang mabuk, kemudian dia katakan, saya yakin minuman ini haram, ya, tapi saya nafsu menguasai saya sehingga saya minum. Gitu. Itu lebih penting dosanya dibanding apa? Dibanding orang yang mengatakan minuman keras nggak haram, padahal dia jelas-jelas nggak minum. Mending apa? Mending orang yang minum minuman keras dalam keadaan meyakini apa? Minuman keras itu apa? Haram, dibanding orang yang tidak sama sekali dia minum tetapi mengatakan khamar itu, arak itu tidak haram gitu. Nah, ini lebih bahaya. Karena apa? Karena dia mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas Allah haramkan. Jadi sahabat tadi mengatakan, apa pendapatmu ya Rasulullah? Kalau saya melakukan sholat 5 waktu saja, berarti cuman 17 rakaat dalam satu harinya, nggak ditambah witir, nggak ditambah tahajud, nggak ditambah duha, nggak ditambah ba'diyahnya, qobliyahnya, gitu ya. Dan aku hanya melaksanakan puasa Ramadan saja, tidak Senin Kamis, tidak Daud, tidak nyawalan dan sebagainya. Wa halatul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan atas itu semua. Atas apa tadi? Salat cuma 5 kali, puasa cuma Ramadan, dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, dan tidak menambahkan atas itu semua. Apakah saya akan masuk surga? Kata sahabat tadi, kemudian Rasul mengatakan, "Na'am." Benar, kamu akan masuk apa? Akan masuk surga. Ini serupa dengan hadis ya, dan riwayat Muslim. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Kemudian Rasul mengatakan, kata orang sahabat ini, ya Rasulullah, apa itu Islam? Kata Rasulullah, Islam itu adalah kamu melakukan sholat 5 waktu sehari semalamnya. Kemudian apakah ada yang lainnya selain itu? Sholat yang lainnya yang wajib? Kata Rasul, tidak, illa an tatawwu'a, kecuali kalau kamu memang mau melakukan sholat-sholat tatawwu, sholat-sholat sunnah. Jadi yang wajib cuma satu harinya 5 waktu saja. Karena kata Rasulullah, kemudian siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kata sahabat tadi, apakah ada yang lain ya Rasul, puasa yang wajib bagi saya? Tidak ada, illa an tatawwu'a, kecuali kamu tadi apa? Berpaling, pergi gitu ya. Ditanya, dan Rasul mengatakan apalagi? Kemudian Rasul mengatakan zakat. Islam itu adalah kamu melakukan sholat 5 waktu saja. Apakah ada yang lain? Tidak, kecuali sholat sunnah. Islam itu adalah kamu berpuasa di bulan Ramadan saja. Apakah ada yang lain ya Rasul? Tidak, kecuali kamu melakukan puasa sunnahnya. Kemudian zakat-zakat yang wajib, apakah ada selain itu ya Rasul? Tidak ada, kecuali kalau kamu memang mau melakukan zakat atau sifatnya yang sedekah. Sedekah mah kapan saja boleh dilakukan. Kemudian orang tadi mengatakan, wallahi la azidu wa la anqusu ala hada. Demi Allah saya tidak akan menambahkan dan mengurangi atas apa yang telah Rasul paparkan. Salat cuma 5 waktu, puasa cuma Ramadan, zakat yang wajib-wajib saja, gitu ya. Zakat yang wajib, kalau emas berarti kalau udah sampai berapa? 85 graman lah kurang lebih, gitu ya. Kalau perak udah nyampe sekitar berapa ya? Perak itu sekitar 600 gram atau 655 gram, kurang lebih sekitar itu. Atau kalau unta sudah ada 5 unta, kalau kambing sudah sekitar berapa ya? 40 kambing gitu ya. Kalau sapi sekitar 20 sapi, dan itu sudah haul, dikeluarkan dari ini ada ketentuan zakat-zakatnya. Selebih itu maka apa? Atau tumbuh-tumbuhan gitu ya, biji-bijian pada hari dipanennya. Selain itu apa? Sifatnya tertentu, sedekah ya. Sifatnya sedekah, dan sedekah itu tidak boleh kita lebih dari 1/3 harta, ya, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kemudian Rasulullah SAW ketika sahabat tadi pergi, kemudian dengan mengatakan wallahi la aqusu wal azidu al hada, demi Allah saya tidak akan menambahkan dan mengurangi atas itu. Kata Rasulullah SAW, aflaha in sadaqah, dia akan beruntung kalau jujur, kalau benar. Maksudnya benar apa? Benar betul hanya salat 5 waktu, puasa hanya puasa Ramadan, zakat hanya zakat yang wajib, walaupun tidak menambahkan atasnya selain itu, ya, sesuatu yang lain yang sunnah-sunnah,
maka orang tersebut adalah aflah, yaitu beruntung. Maka dalam hadis ini kalau kita melihat Rasul mengatakan, ketika ditanya apakah saya akan masuk surga ya Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, na'am, benar kamu akan masuk surga. Baik, kemudian di sini wasumtu Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan. Ya, aku berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu bulan yang ma'ruf ya, yang kita ketahui. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, asyamu fil lughati al-imsak an syai'in. Maka berarti dia tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum apa-apa. Kalau masuk dalam kategori puasa secara bahasa, dia masuk dalam kategori apa? Menahan diri dari sesuatu, ya, makan atau minuman. Tetapi ini tidak masuk dalam kategori puasa secara syar'i. Karena apa? Karena dia niatnya bukan ta'abbudan lillah, bukan sebagai bentuk menghambakan diri kepada Allah, ya. Karena apa? Karena puasanya dia untuk dilakukan apa? Operasi atau yang lainnya. Jadi syaratnya harus betul-betul menahan dirinya dari makan dan minum, atau yang membatalkan puasa niatnya ta'abbudan lillah, gitu ya, betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa halaltul halala ay fa'altul halala mu'taqidan hillahu. Ya, aku mengerjakan perkara yang halal dengan meyakini bahwasanya itu halal. Baik ya. Di dalam lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada dua makna. Yang pertama apa? Al-i'tiqad annahu halal. Yang pertama meyakini bahwasanya itu halal. Ini yang pertama. Al-thani yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya, menghalalkan tetapi tidak mengamalkannya. Dalam lafaz ini ada dua makna. Dia selain menghalalkan juga memakannya, mengkonsumsinya, gitu ya. Kemudian wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, maksudnya ijtanabtul haram mu'taqidan tahrimahu. Aku menjauhi perkara yang haram dan meyakini keharamannya. Baik ya. Lakin An-Nawawi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah ba'da ansaqal haditsa, setelah memaparkan hadis, lam yuqaidil harama biqaunihi mu'taqidan tahrimahu. Imam Nawawi di sini setelah memaparkan hadis, kemudian Imam Nawawi tidak mentakid, tidak mengkaitkan, gitu, tidak mengikatkan hukum haram tersebut dengan apa? Dengan meyakini keharamannya. Jadi haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, menjauhi yang haram. Ya, tetapi Imam Nawawi tidak mengatakan mu'taqidan tahrimahu, gitu ya. Tidak mengatakan apa? Meyakini keharamannya. Karena apa? Lianna ijtinabal haram khairun wa illam yataqid annahu haram. Ya, kita lihat dalam Imam Nawawi mengatakan makna haramtul haram, arti daripada aku mengharamkan yang haram. Apa kata Imam Nawawi? Ijtanabtuhu, maksudnya aku menjauhinya. Paham ya? Tidak ada kalimat mu'taqidan annahu haram. Tidak ada kalimat dengan meyakini bahwasannya itu haram. Aku menjauhi perkara ini dan meyakini karena itu haram. Beda dengan halatul halal. Kalau halatul halal, kata Imam Nawawi apa? Aku mengamalkannya dan meyakini itu adalah halal. Tapi padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya selain apa? Selain menjauhi yang haram, juga harus meyakini itu haram. Harus meyakini itu apa? Haram. Kenapa? Lianna ijtinabal haram khairun wa illam yataqid annahu haram. Karena menjauhi perkara yang haram itu lebih baik. Ya, seseorang menjauhi minuman keras. Ya. Itu lebih baik walaupun dia tidak meyakini itu haram. Misalkan ada seseorang, lianna ijtinabal haram khairun wa illam yataqid annahu haram. Seseorang yang menjauhi minuman keras itu baik walaupun dia tidak meyakini minuman keras itu haram. Saya tidak meyakini itu haram, tapi saya takut merusak badan saya karena apa? Ada alkoholnya misalkan. Dia nggak yakin itu haram. Itu baik. Tetapi apa? Lakin idza taqada annahu haram,
sara tarkuhu lil haram ibadatan. Ya. Tetapi kalau dia meyakini selain dia menjauhi minuman keras karena di dalamnya ada madharat, bahaya bagi badan, dan di sisi lain dia meyakini itu haram, itu lebih baik. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan minuman keras karena itu haram, keyakinannya adalah haram. Yang kedua karena tidak baik untuk badan, maka ketika dia meninggalkan yang haram tersebut agar apa? Dapat menjadi nilai ibadah, gitu ya. Kenapa? Li'annahu tarkuhu bi'tiqadihi annahu haram. Karena dia meninggalkannya karena yakin itu adalah haram. Gitu. Itu adalah haram. Contohnya misalkan, rajulun ijtanaba syurbal khamri. Seseorang dia menjauhi minuman keras. Lakin la ala annahu haram. Tetapi dia menjauhi minuman keras ini bukan karena dia meyakini itu haram, tetapi apa? Li'anna nafsahu la tatibu bihi. Dia menjauhi minuman keras ini bukan karena dia meyakini itu haram, tetapi karena mengetahui bahwasanya minuman keras ini bisa madarat bagi badan. Akhirnya menjauhinya. Wa hadza la isma alaihi, maka dia tidak dosa sebetulnya. Ya. Maksudnya begini. Dia diajak minum sama orang. Saya nggak mau minum. Saya nggak mau minum, ya. Dalam keadaan apa? Karena minuman keras ini ada alkohol, jelas akan memadaratkan saya. Jelas akan memadaratkan saya. Kata Syekh Utsaimin, dia tidak berdosa dengan ini. Lakinnahu, akan tetapi kalau dia meninggalkan itu, kalau meninggalkan minuman keras dan meyakini bahwasanya minuman keras ini haram dan dia meninggalkannya betul-betul untuk Allah, sara musaban ala hadza, maka dia akan diberikan pahala atas itu. Ada seseorang datang, ya, ada seseorang datang mengajak kita minum, ya. Kita meninggalkan. Wah, bahaya nih kalau minum. Saya motor, saya lagi nyetir. Kalau minum bisa oleng gitu ya. Tetapi ada orang yang kemudian diajak minum, dia ini haram, nggak boleh. Saya harus meninggalkannya. Maka tentunya ketika dia meninggalkan karena yakin itu haram, maka dia akan mendapatkan pahala. Beda dengan kondisi yang pertama. Ya, saya kalau minum saya bisa di jalan, bisa ada apa-apanya nanti gitu ya. Bisa pusing, bisa celaka di jalan dan sebagainya. Bukan karena itu haram. Maka yang kedua ini, ketika dia meninggalkan karena itu haram dan dia meninggalkannya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala. Maka orang yang tadi mengatakan bahwasannya, ya, hanya sholat 5 waktu, hanya puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menambahkan atas itu semua sesuatu apapun, apakah saya masuk surga? Maka kepada Rasul mengatakan, "Na'am, kamu masuk surga." Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Adkhulul jannah," apakah saya masuk surga? Wal jannatu hiya darun na'im allati 'adaha Allahu azza wa jalla lil muttaqin. Surga adalah tempat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fiha ma la ainun ra'at. Di dalam surga itu ada apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbil bashar, tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Ya, jadi perincian surga itu seperti apa? Ya, itu surga itu memang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran, oleh Rasul dalam hadisnya tentang surga. Itu hanya keumuman gambarannya. Adapun secara detailnya, perinciannya, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi ketika kita melihat keindahan surga atau keindahan dunia, kadang-kadang kemudian kita menyadarkan, wah ini indah sekali dunia ini. Apakah surga mungkin seperti ini surga itu, gitu ya? Indah sekali ini kayak surga, gitu ya. Padahal surga itu apa? Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Itu surga. Wal jannatu fiha faqihatun wa nakhilun wa rumman. Di surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Wa fiha lahmun wa ma'un. Di dalamnya ada daging, ada air. Wa fiha labanun wa aslun. Di dalamnya juga ada susu dan juga ada madu. Al-ismu mutabiqu li asma'i ma fid dunya walakin al-haqiqata mukhalifatun laha ghayatun al-mukhalafah.
Nama-nama walaupun cocok dengan nama-nama yang ada di dunia, seperti apa? Ada nakhil, ya, ada rumman, ada delima, ada daging, ada air, ada susu, ada madu, sama dengan di dunia ada itu semua. Tapi kata siapa? Lakinnal haqiqata mukhalafatun, tetapi hakikatnya itu adalah mukhalafah. Hakikatnya itu beda dengan apa yang ada di akhirat, di surga. Karena apa-apa yang ada di surga dengan apa-apa yang ada di dunia ini, walaupun namanya sama, itu hanya apa? Nama saja gitu. Ketika kita melihat di surga, disebutkan oleh Allah, di surga itu ada rumman, ada buah delima. Kemudian kita kadang-kadang berpikir, oh mungkin di surga ada buah delima seperti ini. Itu enggak seperti itu. Karena delimanya surga dengan delimanya neraka itu, dengan delimanya dunia itu beda sekali. Itu sangat beda. Walaupun namanya sama, maka bentuknya berbeda. Terus seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bentuknya. Ya. Adapun kaifiatnya, apa bentuknya seperti apa itu wallahu a'lam. Ini antara makhluk dengan makhluk. Delima yang ada di dunia ciptaan Allah. Delima yang ada di surga apakah ciptaan Allah? Sama ciptaan Allah. Walaupun namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara apa? Apalagi antara Allah dengan makhluknya, antara Khalik dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan apa? Dengan Sami'un Basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas Sami'ul Basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah menamai dirinya Sami dengan Basir. Dan Allah menamai manusia dan memberikan kepada manusia Sami'an Basira, mendengar dan melihat, pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air mani. Dan kami menguji manusia tersebut. Faja'alnahu sami'an basira, kata Allah. Kami jadikan bagian manusia apa? Sami'an, pendengaran, basiran, penglihatan. Apakah kemudian penglihatan dan pendengaran manusia sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah? Sangat berbeda. Walaupun namanya sama, ya, walaupun namanya sama. Allah punya sami, punya basir, manusia juga punya sami, punya basir. Tetapi sami dan basirnya manusia dengan sami dan basirnya Allah sangat berbeda. Baik. Itu penjelasan ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hadis yang ke-22. Seperti biasa, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah fawaid yang bisa diambil dari hadis tersebut gitu ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan min fawaid hadzal hadis, termasuk faidah hadis ini ada beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama adalah hirsus sahabat radhiyallahu anhum ala su'al. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, terhadap apa? Terhadap soal, pertanyaan. Ini menunjukkan tentang bagaimana para sahabat itu senantiasa semangat di dalam bertanya sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk diri para sahabat. Kemudian yang kedua, bayanu ghayati sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis ini ada penjelasan tujuan para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Wa anna ghayata syai'in indahum dukhulul jannah. Dan tujuan utama yang ada pada diri mereka adalah masuk apa? Masuk surga. Ini tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka adalah masuk surga. Bukan tujuan utama mereka adalah memiliki dunia dan isinya, bukan. Bukan tujuan utama mereka memiliki pangkat, derajat dan kedudukan di hadapan manusia, bukan. Bukan tujuan utama mereka adalah memiliki kegemerlapnya dunia, bukan. Tetapi tujuan utama para sahabat adalah bagaimana caranya agar masuk surga. Sering kita ya, hadis-hadis sebelumnya bagaimana Mu'adz bin Jabal gitu ya, atau sahabat yang lainnya yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akhbirni bi amali yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Kabarkanlah kepadaku tentang perkara yang bisa menjauhkanku dari neraka dan memasukkanku ke surga. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan sahabat biasanya apa? Seputar
Apa sebab-sebab yang kemudian bisa menjadikan saya termasuk orang yang masuk surga gitu. Maka ini salah satu hadisnya, ya, tujuan mereka adalah surga. La kathrata amwal, bukan tujuan mereka itu banyaknya harta. Wala kathratal banin, bukan tujuan mereka itu banyaknya anak. Wala tarafuhu fid dunya, bukan tujuan mereka itu adalah tarafuh, kemewahan-kemewahan di dunia, bukan itu. Walihada lamma qada ahadus sahabati li nabiyyi hajatan qala lahu nabi, maka oleh karena ini ketika ada salah seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW menunaikan hajatnya, kemudian berkata kepada Nabi, dan Nabi berkata kepadanya, is'al madza turid, ya, mintalah apa yang kamu inginkan. Seorang sahabat datang perlu kepada Nabi, kata Nabi, apa yang kamu inginkan? Coba minta apa yang kamu inginkan. Tetapi sahabat tadi mengatakan apa? Qala as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar bisa menemanimu di surga. Jadi permintaannya apa? Bukan minta uang, bukan minta kedudukan, bukan minta syafaat, bukan minta apapun lah yang termasuk bagian duniawi gitu ya. Tetapi mintanya apa? Aku meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga, mendampingimu di surga. Kalau kemudian Rasul mengatakan, apakah ada selain itu? Ada lagi tambahan permintaan apa lagi yang harus kamu minta? Qala ubadzaka, kata sahabat itu saja ya Rasul. Ya, itu saja ya Rasul, yaitu apa? Hanya bisa menemanimu di surga. Qala kemudian Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, maka tolonglah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau kamu mau menemaniku di surga, kata Rasulullah, maka perbanyaklah sujudmu. Ya, perbanyaklah apa? Sujud ai bikathratis salat. Maksudnya dengan memperbanyak apa? Salat. Kata Syekh Zaid rahimahullah, fa hadzal rajul lam yas'al nuqudan wala mawashi. Orang ini, sahabat ini tidak meminta kepada Rasul nuqud, uang. Wala mawashi, tidak meminta kepada Rasul tentang apa? Hewan-hewan gembalaan, binatang ternak. Wala usuran wala harfan, tidak meminta kepada Rasul tentang apa? Tentang istana, atau meminta kepada Rasul tentang perkebunan, pertanian, tidak. Balsa ala jannata, tetapi yang diminta oleh sahabat tadi adalah surga. Mimma yadullu ala kamali ghayatihim radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan tujuan mereka, para sahabat. Tujuan utama mereka apa? Yaitu surga. Tujuan utama mereka adalah surga. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa mereka lontarkan kepada Nabi SAW itu kebanyakan pertanyaannya apa? Tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyebabkan mereka masuk surga. Tidak bertanya tentang urusan dunia. Para sahabat bertanya tentang bagaimana caranya mengawinkan kurma, ya, agar kurma itu berbuah. Karena kurma itu berbuah dengan proses perkawinan, talqih. Itu perkawinan lewat udara. Jadi kalau kurma, pohon kurma satu biasanya nggak berbuah, harus ada dua gitu ya. Dengan cara apa? Putik sarinya atau apapun itu dibelah gitu ya, kemudian dengan proses angin akan mengawini gitu si jantannya kepada betina pohon tersebut, atau proses talqih namanya. Kemudian Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau bertanya kepada Rasulullah adalah perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama, perkara-perkara yang bisa menyebabkan kamu termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhiratnya. Jadi bukan perkara dunia, karena antum a'lamu, kalian lebih tahu tentang perkara dunia, ya. Baik, kemudian yang ketiga, termasuk faedah yang diambil dari hadis ini adalah anal insana idza tasara ala salatil maktubati fala laum alaihi. Apabila ada seseorang dia hanya mencukupkan salatnya cuma 5 kali saja, 5 waktu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saja. Fala laum alaihi, maka orang tersebut tidak dicela. Wala yahrumu dukhulul jannah, dan tidak diharamkan baginya untuk masuk surga. Kenapa? Sabda Rasul mengatakan, ara'aita idza shalatul maktubat, bagaimana pendapatmu apabila aku melaksanakan salat 5 waktu saja? Apakah saya masuk surga? Kata Rasul, na'am, kamu akan masuk surga. Terus apabila ada yang berkata, bagaimana dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah ucapannya yang masyhur, beliau pernah mengatakan,
ya, tentang seseorang yang seseorang yang meninggalkan sholat witir, ya, karena Rasulullah SAW itu dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik dalam keadaan Rasul hadir di rumahnya atau dalam keadaan safar Rasul berpergian. Ketika Rasul di rumah atau ketika Rasul di luar rumah berpergian, ada dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Yang pertama sholat witir, yang kedua adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sunnah sebelum sholat wajib subuh. Ini karena khairun minad dunya wa fiha, kata Rasul. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sayang kalau kita meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian yang kedua apa? Sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Mau itu 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat, gitu ya. Maka kita berwitirlah. Sampai kata Rasul, idza khusya ahadukumus subha falyutir wahidatan. Apabila kalian takut kepepet waktu subuh, maka sholat witirnya 1 rakaat saja. Jadi kita bangun subuh nih. Subuh sekarang 4:15 atau 4:14 misalkan. Kita bangun 4:10. Wah, 4 menit lagi mau adzan ini. Sebelum witir saja 1 rakaat daripada enggak sama sekali. Karena Rasulullah SAW falyutir wahidatan, maka hendaklah seseorang di antara kalian melakukan sholat witir walaupun 1 rakaat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tentang orang yang meninggalkan sholat witir, apa kata beliau? Layan bagi antuk balahu syahadah. Orang yang meninggalkan sholat witir maka tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Jawabannya kata Syekh Utsaimin, anna kaunahu rajulun su'u la yamna'uhu min dukhulil jannah fa huwa rajulun su'u tarkal witri wa qaluhu raq'at mimma yadullu ala annahu muhmal wa la yubali dalam yatul minhu raq'at katsirah. Barakatun wahidatun madzalik yatrukuha. Baik. Anna kaunahu rajulun su'u, ya, ucapan Imam Ahmad bahwa orang tersebut dikatakan jelek, ini bukan berarti orang jelek tersebut terhalang dari masuk surga, enggak, gitu ya. Karena di sini Imam Ahmad berbicara tentang apa? Tentang permasalahan syahadat, diterima syahadatnya. Jadi seakan-akan apa? Karena orang itu apa? Orang itu ya dulu al-annahu muhmal. Orang tersebut menunjukkan bahwasanya sampai 1 rakaat pun dia tidak mau, tidak bisa, gitu ya. Berarti orang tersebut apa? Muhmal, orang yang menyia-nyiakan sholat witir, gitu. Maka ketika dia mampu menyia-nyiakan sholat witirnya, maka syahadatnya sebaiknya tidak diterima orang tersebut. Ini bagaimana Imam Ahmad betul-betul tegas dalam hal ini, gitu ya. Sehingga penting seseorang, sebagaimana Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir, maka sebaiknya bagi kita untuk tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ketika kita kadang-kadang bangunnya telat, ya, ketika bangun ujung-ujung adzan, gitu. Kadang-kadang bangun pas adzan, kadang-kadang bangun dibangunkan orang lain, udah beres di masjid, kadang-kadang seperti itu. Maka sebaiknya kita witir sebelum kita tidur. Witir dulu sebelum tidur. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, silakan, ya. Jangan sampai kemudian kita tertinggal di malam tersebut dari sholat witir atau sholat ganjil. Mau 1, 3, 5, maka dilakukan sebelum tidur, maka atau pertengahan malam, gitu ya, daripada kita mengerjakan tugas sampai malam sebelum tidur, mending sholat dulu, gitu ya. Karena Abu Hurairah beliau mengatakan, "Ausani Khalil bi thalas," saya telah diberikan wasiat oleh kekasihku yaitu Rasulullah 3 perkara. Yang pertama apa? Wa atiru qabla an anam. Untuk saya melakukan witir sebelum saya tidur dulu. Jadi witir dulu sebelum apa? Tidur. Ini wasiat Rasul, karena memang Abu Hurairah ini seorang thalabul ilmi, begadang kadang-kadang di malam hari untuk mencari ilmu. Maka sebelum tidur dianjurkan sholat witir dulu. Karena apa? Takut kalau tidur, takutnya kebablasan nggak witir, keburu adzan sholat, gitu. Makanya witir dulu sebelum tidurnya. Maka tidak apa-apa, ya, kalau kemudian kita ditakutkan tidak bisa bangun tidur sebelum subuh untuk witirnya sebelum tidur. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan ya dari hadis yang ke-22 tentang pentingnya seseorang betul-betul menjaga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Rukun Islam kita, ya, syahadat la ilaha illallah, salat kita, puasa kita, zakat kita, ya, haji bagi yang mampu. Maka ketika kita sudah bisa melakukan itu, ya, maka betul-betul kita harus bisa menjaganya.
Karena ketika seseorang bisa menjaga yang wajib saja, tidak menambahkan yang sunnah-sunnah, yang wajib saja, maka ada jaminan untuk masuk surga. Apalagi kalau seseorang menambahkan dari yang wajib, memperbanyak sunnahnya, gitu ya. Maka tentunya itu lebih utama dan lebih afdal. Allah a'lam bishawab ya. Sebelum ditutup kajian ini, mungkin ada yang perlu dipertanyakan seputar apa yang tadi disampaikan. Tafadhol ya, silakan. Yang saya baca dari sebuah keterangan, karena dengan alasan itu berarti kita mengakui bahwa ada kepercayaan lain. Nah, gimana konteksnya dengan pemimpin pemerintah gitu, yang punya warga gitu, pemimpin perusahaan, atau apakah memang, atau konteksnya pribadi gitu, antar personal, atau gimana di syariat Islam sendiri, gimana sepertinya di. Jadi apa intinya? Mungkin ada dua pertanyaan sekarang. Pertanyaan yang pertama, hukumnya mengucapkan selamat Natal dalam Islam. Yang kedua, bagaimana kalau dalam sebuah instansi pemerintahan atau perusahaan kita termasuk orang di dalamnya, kemudian perusahaan tersebut menuliskan surat tulisan misalkan selamat hari Natal gitu. Itu siapa yang mewakilinya? Apakah pemimpin perusahaan atau siapa? Dan tentunya hukum selamat Natal dalam Islam ya, walaupun akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwasannya ada perselisihan di antara para ulama. Ini ijma, para ulama ijma. Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat haram mengucapkan selamat Natal. Ya. Adapun orang-orang sekarang yang kemudian mengatakan ini perselisihan, ada dan mengatakan ini ibadah, ada yang mengatakan ini muamalah saja, hukumnya muamalah itu boleh. Gitu. Jadi yang pertama, sebagian mengatakan minimal saja ketika seseorang mengucapkan selamat Natal itu bisa bid'ah minimal. Kenapa? Karena bukankah pada zaman Rasul ada orang-orang Nasrani, ada orang Kristen nggak pada zaman Rasul? Ada tentunya. Orang Kristen sudah lebih banyak gitu ya sebelum Rasul diutus. Kemudian apakah pernah terdengar Rasul mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani? Apalagi bentuk toleransi Rasul agar Rasul mendapatkan dukungan mungkin ketika itu, agar mendapatkan dukungan dari pengikut-pengikut Nasrani agar masuk Islam, kemudian Rasul mengucapkan selamat Natal, ada nggak? Tidak pernah Rasul mengucapkan itu. Atau para sahabat setelahnya, ada nggak saling mengucapkan Natal? Bentuk toleransi nggak ada. Bentuk toleransi kita itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Sudah, kalau mau melaksanakan Natalan silakan. Saya tidak akan melarang kalian. Udah, itu karena apa? Hak kalian. Tapi bukan berarti kita harus ikut dalam euforianya, merayakannya, ikut meramaikannya, bahkan mendukungnya dan sebagainya. Karena apa? Karena ucapan seseorang mengatakan selamat hari Natal, Maulid Isa Al-Masih gitu ya, Nabi Isa alaihissalam. Ini kita harus pertengahan dalam hal ini, karena orang-orang Yahudi itu mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Sedangkan kita kaum muslimin meyakini Nabi Isa sebagai nabi yang mulia, yang sampai sekarang masih hidup, Allah angkat ke langit. Ini keyakinan kita selaku kaum muslimin. Dan kita tentunya menghormati Nabi Isa sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan datang di hari akhir zaman, yang kemudian membunuh Dajjal nanti dalam hadis yang sahih. Tetapi kita tidak boleh berlebihan seperti orang-orang Nasrani yang menganggap itu sebagai anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tuh atau Nabi Isa itu Tuhan yang ketiga. Ya, kafir yang mengatakan trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ini bisa kafir. Kita semua meyakini. Orang yang mengatakan selamat hari Natal pun yakin itu ya. Tetapi ketika kita mengucapkan euforia, memberikan seakan-akan ikut bahagia dengan apa? Dengan di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Allah Subhanahu wa taala direndahkan oleh siapa? Orang Nasrani. Kalau kita lihat dalam surat Maryam ayat 78 kalau nggak salah, 88 ya. Itu di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadar rahman walada. Dalam surat Maryam ya, nanti bisa dilihat. Mereka mengatakan 78. Mereka mengatakan ayat 88 ya. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Itu Nabi Isa kata mereka. Kemudian kata Allah, laqad ji'tum syai'an idza. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang diada-ada, dusta. Ya, takadu samawati yatafattarna minhu kata Allah, sampai-sampai langit itu mau pecah.
Ya, wa tansyaqqul ardu, sampai-sampai bumi mau terbelah, wa takhirul jibalu hadda, sampai-sampai gunung ini mau terbang. Ketika apa? Anda oleh Rahman walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan gak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Ini 9 sampai 92. Jelas dalam ayat tersebut Allah tidak senang dengan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Nabi Isa adalah, mereka yakini sekarang orang Nasrani yakini nggak Nabi Isa anak Allah. Mereka yakini gitu. Apakah kita kemudian harus bergembira bahkan mengucapkan selamat kepada mereka di hari Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, direndahkan? Mana mau seperti itu? Bahkan ada sebagian ulama bisa mengatakan ini termasuk kekufuran, nggak boleh. Ya, kalau mau memang toleransi dalam itu sudah, kamu mau jungkir balik dalam keadaan merayakan Natalan, terserah kamu, terserah kalian. Ya, kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ini perlu untuk kita melihat bahwasanya bahwasanya hal ini termasuk hal akidah. Ya, hal akidah, hal keyakinan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita, Rasulullah SAW, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk golongannya. Apalagi kalau ada orang muslim ya mengeforiakan ikut-ikut meramaikan acara Natalan dengan pakai kalung salib, kemudian padahal muslim, kemudian pakai sarbenito gitu ya, pakai duduku yang warna merah itu, kemudian pakai pakaian merah yang kayak Sinterklas gitu ya, di mall-mall dan sebagainya. Dia muslim gitu, dia mungkin awam, tetapi tekanan atasan-atasnya untuk melakukan itu. Ini walaupun dikatakan oleh Syekh Syahrul Rahimahullah taala bahwasanya apa? Kenapa kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menyerupai orang-orang kafir walaupun dalam zahir? Karena apa? Yurithu fil qalb, akan mewariskan dalam hati kecintaan kepada mereka. Awalnya kita cuma zahirnya saja, mereka pakai pakaian itu, kita pakai pakaian itu. Saya mau yakin tetap Allah Tuhan saya tetap Islam. Tapi awalnya meniru, akhirnya apa? Tumbuh kecintaan, akhirnya apa? Lama-kelamaan bisa masuk agama mereka gitu. Sampai kata Rasulullah SAW, la tatabi'anna sunana man kana qablakum, betul-betul akan ada dari kalangan umatku, kata Rasul, yang mengikuti orang-orang sebelum kami dari kalangan Yahudi Nasrani. Shibran bi shibri, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta wadakulu juhra dhabbin ladakhaltumu, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun, kata Rasul, ada dari kalangan kami, umat kami, kata Rasul, nanti mereka mengikuti orang-orang tersebut. Jadi karena amalan ini dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, seakan-akan amalan ini hebat, amalan ini bagus. Intinya apa? Intinya ketika orang Yahudi dan Nasrani melakukan sebuah amalan, kadang-kadang orang Muslim melihatnya, wah ini amalan bagus ini, karena dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sampai kata Rasul, kalau mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak sekalipun, kita tahu nggak boleh masuk ke lubang biawak karena bahaya, karena dicontohi oleh Yahudi dan Nasrani akan ada orang-orang yang ngikutin gitu. Ya, ada orang-orang yang latah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau pakaian-pakaian compang-camping ya, 10 tahun yang lalu mungkin kalau pakaian kita robek-robek, mungkin orang tua kita tambal, dijahit lagi biar kelihatan bagus. Sekarang pakaian bagus dirobek-robek, bahkan harga 1 juta, 10 juta, lepis bagus itu mereka robek-robek sengaja. Karena apa? Karena dicontohkan oleh orang-orang kafir, idola-idolanya, pemain bandnya, musisinya, pemain bolanya. Ketika apa yang dipakai oleh mereka seakan itu bagus walaupun rombang-rombeng. Akhirnya apa? Kadang-kadang akal nalar kita yang sehat ini udah tertutupi dengan apa? Mode fashion gitu ya. Padahal jelas-jelas itu sesuatu yang jelek gitu. Masa yang merobek-robek mahal gitu ya? Karena apa? Karena dipakai, dicontoh oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani seakan-akan bagus di hadapan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu jangan merasa sedih, kalian jangan merasa lemah. Kalian itu tinggi derajat kalian, orang beriman itu tinggi, kata Allah, apabila kalian beriman. Karena apa? Karena ada orang-orang beriman ketika dia pakai kopiah gitu ya, pakai koko kamon, merasa minder gitu. Aduh, asa era pakai kopiah, lepas kopiah. Orang-orang Yahudi Nasrani justru bangga, mereka memperlihatkan, nih saya Yahudi, nih saya Nasrani gitu. Ada orang-orang Islam mengaku dirinya Islam, ketika pakai sesuatu yang menjelaskan identitas dia kemuslimannya, merasa minder, malu.
Nah, ini kadang-kadang kita harus perhatikan ini. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita merasa nggak percaya diri dengan agama kita. Kita malu mau pakai koko, masa kamu mau pakai jubah, pakai gamis mengkako ke sholat gitu ke masjid. Masa kamu mau, akhirnya seperti itu. Justru kalau kita bisa mau, ini memperlihatkan di syiar nih, syiar Islam agar orang lain, wah ini muslim ini. Kita harus bangga dengan keislaman kita. Masa orang-orang lain tato salib, apa anting salib, kalung salib, nih saya Kristen. Masa kita orang muslim yang mayoritas merasa malu dengan keislaman kita? Ini tentunya perlu untuk menjadi perhatian bagi kita. Kenapa kita tidak boleh menyerupai mereka, gitu ya? Karena apa? Ditakutkan muncul rasa cinta kepada diri mereka, kepada agamanya, keyakinan, sehingga kita masuk dalam agama mereka. Ini yang dikhawatirkan. Karena Islam itu hampir seluruh syariat Islam itu semuanya agar kita beda dengan Yahudi dan Nasrani, nggak boleh sama. Gitu. Dalam masalah apa nih? Masalah jenggot. Kenapa kita dianjurkan jenggot? Kata Rasulullah, afu liha qasu syarif. Potong kumis, antapkan jenggot. Khalikul majus, selisih orang majusi. Karena orang majusi itu kumis dipanjangkan, jenggot tadi pondok. Ketika Rasul melihat Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar penuh dengan uban, kata Rasul, ghayyir wajtadibus sawad. Rubahlah uban itu tetapi jauhi warna hitam. Kalau uban kita banyak mau dipoles gitu ya boleh, mau biru, mau kuning, mau merah, tapi jangan warna hitam. Kenapa? Karena hitam menyerupai orang-orang Nasrani. Gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-faslu ma baina siyamina wa siyam ahlul kitab aqlatus sahur." Sahurlah kalian, kalau kalian puasa Ramadan harus sahur dulu. Beda kalau puasa Senin Kamis enggak apa-apa enggak sahur juga. Tapi kalau mau puasa Ramadan harus sahur dulu. Apa kata Rasul? Karena yang membedakan antara puasa kita sebagai muslim dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Mereka tuh kalau puasa nggak makan sahur dulu, maka kita harus makan sahur. Atau apalagi misalkan nih puasa Tasu'a, puasa Muharram. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau istul qabil asuman." Kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa tanggal 9-nya. Kenapa? Karena tanggal 10-nya saja orang-orang Yahudi pun berpuasa tanggal 10. Maka kata Rasul kita harus beda dengan mereka, harus puasa tanggal 9-nya. Intinya apa? Hampir seluruh Islam ini, kenapa kita tidak boleh sholat setelah duhur, setelah asar dan setelah subuh? Karena apa? Setelah asar dan setelah subuh, apalagi pas muncul matahari, itu orang-orang Majusi mereka waktunya ibadah. Jadi ketika kita sholat pas muncul matahari, pas terbenam matahari, ini nggak boleh, makruh. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang Majusi ketika mereka beribadah kepada matahari. Intinya apa? Hampir seluruh syariat Islam ini agar kita beda dengan mereka. Ya, nggak boleh sama dengan mereka. Terlebih di dalam masalah apa? Mengucapkan selamat Natal. Jadi pendapat jumhur ulama, ini jumhur ulama, bukan antara MUI dengan sebagian ormas Islam Indonesia, bukan antara Grand Muftinya Mesir dengan MUI-nya Mesir, berbeda. Orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama terdahulu, bukan orang-orang sekarang, mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Sudah, kalau mau Natalan kalian Kristen sudah Natalan saja. Baik, itu ya jawabannya ya, Wallahualam bishawab. Untuk menimpali yang barusan, saya kurang jelas itu masalah uban barusan. Itu sifatnya anjuran atau gimana? Memang kalau Rasulullah mengatakan kepada Abu Quhafah, "Mahadza syai'." Sampai Rasul kaget, sampai disebutkan bahwasanya ubannya itu kayak burung kayak burung merpati yang putih semua, banyak ubannya. Mahadza syai'. Ben saudara manal ieu kuis loba kieu gitu nya. Ghairu, rubahlah. Ini ada anjuran dari Rasul. Jadi kalau mau dirubah, rubah nggak apa-apa. Ya misalkan pancet nih udah kelihatan putih, tenang dirubah. Tapi toko bola batu kayak bisa dekat ke pasar, wah ini masih ke preman pasar. Warna naon dia coklat, intinya betul hidung. Nah itu kenapa hitam? Kenapa? Karena orang-orang Nasrani mereka mewarnai rambut mereka dengan warna hitam. Jadi intinya nggak boleh sama lah dengan orang Nasrani gitu. Intinya kita tuh nggak boleh sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrikin, nggak boleh sama. Biru mah hijau. Atau biru kegelapan lah, atau biru terang. Kaca aman soalnya kita tinggalin. Wah, yuk kemarin budak hijrah teh mah jika budak pang. Ya itu ya yang saya sampaikan. Cukup ya, wallahualam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.